Yo, halo cuy. Kembali lagi bersama gua di channel Shinzo Trade. Oke, jadi di video kali ini kita bakal membahas kelanjutan dari storyline. Karena di sini banyak dari teman-teman yang masih kebingungan buat menentukan bias atau arah dari market itu bakal kemana sih. Dan mereka itu masih kebingungan cara penggunaan dari storyline sendiri. Oke, jadi sebenarnya storyline itu merupakan salah satu cara untuk kalian bisa menentukan arah market mungkin di minggu ini atau di hari ini, bahkan di bulan ini dengan melakukan pendekatan POI dan juga break. Oke, untuk merefresh pikiran atau merefresh ingatan kalian. Jadi untuk storyline itu bakal seperti ini, guys. Jadi di sini ada POI dari higher time frame. Nah, di sini ada POI dari high time frame. Misal di sini ada support dari weekly lah katakanlah. Dari weekly. Nah, nanti turun satu time frame di time frame daily. Oke? Di time frame daily-nya. Nah, di time frame daily-nya bakal seperti ini. Set. Kemudian break. Nah, kata kuncinya itu adalah break, guys. Jadi kalau kalian melihat market, terus kalian nyari storyline dan cuma kayak gini aja ya. Misal ini valid ya, yang ini valid bahas storyline ada breaknya. Kalau nggak valid, dia bakal seperti ini. Bentar, tak hapus aja deh. Nah, dia bakal seperti ini. Set. Nah, dia bakal seperti ini, guys, biasanya. Nah, bikin seperti ini terus gini. Nah, itu bahayanya kalau kalian nggak nunggu break dulu. Bahkan biasanya harga itu cuma semacam ngemanipulasi gitu. Biasanya seperti ini. Nah, dia seolah-olah break tapi dia malah melanjutkan tren lawannya atau ke atas itu kalau di kasus ini. Jadi kalian harus aware ya. Valid break yang menurutku bagus itu ketika bentuknya seperti tadi, guys. Jadi gini, terus gini. Nah, kita cari opportunity di bagian sini. Begitu, guys, di bagian sini. Soalnya di sini sudah break, kemudian dia retrace ke atas dan break lagi kedua kali. Itu sangat valid bias gitu, guys. Nah, kalau weekly itu pasangannya dengan daily, guys. Kalau kalian nyari storyline-nya buat daily, ya kalian masuk ke time frame daily, kemudian cari break dan juga nyari obstacle di 4 jam. Jadi turun satu time frame. Nah, kesalahan para pemula yang baru belajar storyline ini, mereka itu memaksakan di time frame kecil, guys. Jadi ada yang nyari storyline di 4 jam, di 1 jam, terus divalidasi dengan M5 ya, M5 dan entry-nya juga di M5. Itu kesalahan yang menurutku lumayan fatal ya. Karena ketika kalian masuk di time frame yang bisa dibilang kecil, itu distraksinya bisa dibilang sangat luar biasa ya. Soalnya pergerakannya itu bakal sangat agresif, terutama di pair-pair yang sudah emang high volatile kayak XAUUSD itu. Kalau kalian lihatnya di time frame kecil, ya kalian bakal kejebak dengan pergerakan market yang naik turun gitu, guys. Oke, mungkin aku langsung contohin aja ya supaya videonya nggak kepanjangan juga. Kemarin sempet diprotes, guys, karena terlalu kepanjangan sih. Oke, mungkin langsung saja aku contohin ya. Nah, di sini sebelumnya aku mau ngasih tebak-tebakan ke kalian ya. Kira-kira ya, di daerah sini deh, daerah sini. Aku spesifikin di daerah sini. Di daerah sini, guys. Nah, di daerah sini, kira-kira ada POI apa yang bisa menjadi indikasi storyline? Aku kasih waktu sekitar 5 detik. Kalian bisa pause video ini buat nyari storyline-nya. Sekalian buat belajar. Tuh, guys.
Oke, mungkin udah ya. Selamat kalau kalian berhasil nebak. Jadi di sini ada storyline bullish, guys. Nah, di sini support. Di sini support dari weekly. Support weekly. Nah, di sini. Di sini support weekly ya. Kemudian apa yang kalian cari? Kalian turunin time frame di daily-nya. Nah, setelah di daily kalian lihat apa? Oh ya, di sini sebenarnya ya storyline yang bagus itu harus lengkap. Mulai dari sweep liquidity, kemudian break juga, terus obstacle-nya juga jelas. Kayak gini, guys. Di sini kan ada single swing low ya. Dia itu bagus banget single swing low-nya. Jadi di sini dia ngambil liquidity-nya dulu, kemudian di sini ada trendline liquidity juga. Nah, jadi secara konsep itu mirip-mirip dengan storyline sebelumnya. Cuma di sini kalian kalau mau nyari high probability storyline itu ya ada aspek liquidity-nya juga. Mau kalian entry, mau kalian nyari POI, mau nyari storyline, liquidity itu sangat penting, guys. Jadi kalian harus benar-benar paham mengenai liquidity ini. Mungkin kalau awal-awal itu pasti bingung ya. Ini termasuk liquidity apa? Ini apakah liquidity-nya valid dan lain-lain. Tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan jam terbang kalian pasti nanti bakal paham sendiri, guys. Oke, setelah itu apa yang kita cari? Kita cari break. Oke. Di sini juga ada sweep liquidity lagi. Jadi ada 2 kali sweep liquidity. Kalau kalian mau mudah mencari break ya, mudah dalam artian melihatnya atau mencari break yang bisa dilihat dengan mudah, kalian masuk di ini, guys, di line chart. Kalau kalian nggak ada di sini. Di sini ada line chart. Nah, ini. Kalian masuk ke line chart bakal seperti ini. Nah, di sini udah jelas bakalan. Sini kan break. Nah, di sini break. Ya seperti model QM, guys. Jadi ada sweep di sini, kemudian break di sini. Setelah itu ya harga setelah break terus dia retrace ke bawah. Dia retrace ke bawah, kemudian dia naik lagi, guys. Kemudian dia naik lagi. Nah, setelah itu kalian cari potensial potensial retracement atau obstacle ya. Di sini ada beberapa, pertama di sini, kemudian di sini SPR. Nah, di SPR-nya dia crispback ternyata. Jadi kalian tuh semacam antisipasi lah dengan cara menandai beberapa obstacle yang sekiranya itu bakal valid dari cek, guys. Di sini kan ada SPR ya. Nah, kalau kalian mau entry di area obstacle-nya, kalian bisa turunin lagi time frame-nya ke 4 jam. Jadi dari storyline tadi kalian turun sekitar 2 time frame buat nyari konfirmasi lagi, guys. Jadi kalian atas bawah itu dapat intinya. Nah, di sini, guys. Kalian masuk ke lancar lagi biar mudah. Di sini ada QM lagi, QM, terus di sini ada break. Oke. Nah, kan cakep banget cuy, asli. Kalian bisa entry di sini, guys. Nah, kalian bisa targetin di sini juga boleh. Itu sudah dapat 6R. Atau kalian mau targetin di liquidity ini, liquidity sini. Itu terserah kalian, guys. Nah, kalian bisa dapat sekitar 12R dari memanfaatkan area obstacle, bukan area storyline, guys. Jadi kalau kalian udah dapat storyline-nya, misal dapat storyline bullish, kemudian kalian melihat opportunity di bagian obstacle, dan kalian punya konfirmasi seperti itu tadi, QM atau break, ya kalian masuk aja sih, guys. Kalau kalian punya reason ya, punya alasan tersendiri buat entry ya, masuk aja sih. Daripada kalian harus menunggu harga balik retrace dulu, kemudian kalian cari posisi buy, lebih baik kita memanfaatkan
kesempatan yang ada tuh guys. Nah dari itu terus dia masuk ke bentar daily lagi, ternyata dia retrace-nya sampai sini guys, sampai support sini, kemudian dia naik lagi, terus dia ngambil liquidity sini, terus dia turun guys, dan storyline-nya berubah lagi. Pasti di weekly-nya itu sudah berubah lagi guys untuk storyline-nya. Oke, karena storyline-nya ini tuh weekly ya, jadi ya mentok-mentok seminggu lah bertahannya. Mungkin setelah seminggu, di minggu kedua itu storyline-nya bisa berubah drastis kayak gini guys. Yang awalnya kan di sini kan awalnya kan bullish, kemudian bearish, kemudian bullish lagi, bearish lagi. Nah market itu seperti itu guys, jadi naik turun naik turun naik turun, dan kalian harus bisa memanfaatkan volatilitas itu. Dengan mengetahui storyline itu kalian bisa semacam membuka pandangan kalian mengenai market sedang melakukan profile apa, apakah sedang bullish, apakah sedang koreksi atau konsolidasi. Nah di situ kalian bisa lebih jelas guys. Oke, video kali ini nggak begitu panjang ya, supaya kalian bisa lebih memahami lah dan kalian nggak bosen lihat videonya. Jadi aku percepat atau persingkat. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar atau bisa join grup Telegramku gratis. Oke guys, see you in the next video guys.